Hai guys, jumpa lagi dengan gue Madin. Di video kali ini gue mau bahas tentang bagaimana kita membuat sistem distributor untuk penjualan. Nah, pastinya kita tahu dong, sebelum ada penjualan pasti ada stok. Sebelum ada stok pasti ada pembelian, dan sebelum ada pembelian pasti ada permintaan barang yang harus dibeli agar barang itu bisa dijual. Itu adalah konsep distributor. Jadi kita beli dari supplier dan dijual lagi ke end user. Contohnya seperti itu. Pertama akan gue bahas dulu dari permintaan barang yang biasa diminta oleh pihak gudang ke bagian pembelian. Nah, ini dia tabelnya. Ada table purchase requisition dan table purchase requisition detail. Apa bedanya? Perlu kita ketahui, untuk setiap transaksi dalam sebuah sistem kita memerlukan dua tabel, yaitu tabel header dan tabel detail. Ini contohnya. Di table purchase requisition kita memiliki atribut purchase requisition number, purchase requisition date, diminta oleh siapa, statusnya active, cancel atau close, kemudian dibuat oleh siapa, kapan, dan diupdate oleh siapa, kapan. Ini adalah table header. Untuk table detail, atributnya adalah purchase requisition number, nomor urut. Item number ini adalah unique key untuk nama barang. Quantity adalah permintaan yang diajukan ke pihak pembelian atau purchasing untuk dibelikan ke supplier. Oke. Sampai di sini jelas ya semuanya. Kita lanjut. Untuk apa sih purchase requisition ini? Nah, purchase requisition ini digunakan pada bagian purchasing untuk membelikan barang. Dia ada dasar kenapa barang itu harus dibeli. Nah, disinilah muncul purchase order. Ada purchase order number, ada purchase order date, ada purchase order type. Nah, purchase order type ini kita bisa kategorikan dua. Ada yang bisa dengan purchase requisition, ada juga yang tanpa purchase requisition. Bagian purchasing boleh mengajukan pembelian ya. Nah, kalau dia berdasarkan purchase requisition number, maka ini harus terisi, harus ada nomornya. Tapi kalau dia nggak berdasarkan purchase requisition number, maka atribut ini nanti akan kosong. Kemudian di bawahnya ada supplier number, kita tentukan. Kemudian di bawahnya lagi ada tanggal pengiriman. Jadi kita bikin PO, kita sudah tentukan kapan sih kita perlukan barang itu untuk dikirimkan dari pihak supplier ke gudang kita. Kemudian status sama, ada status aktif, cancel, dan close. Kemudian dibuat oleh siapa, kapan, diupdate oleh siapa, dan kapan diupdate-nya. Ini adalah untuk headernya. Untuk detailnya, nah di sini di table purchase order detail. Di sini ada atribut purchase order number, nomor urut, unique key untuk barang atau kode barang, jumlahnya, harganya. Kemudian kalau ada diskon dari supplier dimasukkan, diskonnya berapa, persentasenya atau diskon amountnya berapa, net price nya berapa. Net price ini hasil pengurangan unit price dikurang diskon amount. Kemudian di sini ada tax number. Kalau kita beli barang dari orang itu ada PPN 10%. Kalau kita beli jasanya dari orang, mungkin kita beli AC, beli barang plus jasa instalasi, ya mungkin ada taxnya PPN dan PPH
23 ya kalau nggak salah. Di sini ada persentasenya berapa, tax amount-nya berapa, total amount-nya berapa ya. Total amount ini nanti akan digunakan ketika kita melakukan suatu pembayaran kepada supplier. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, setelah barang itu diminta, kemudian bagian purchasing itu membuat PO, kemudian pihak supplier akan mengirimkan barang sesuai dengan delivery date yang sudah ditentukan dari pihak purchasing ya, yang tertera pada purchase order. Setelah ini kita lanjut ke receiving. Nah, receiving di sini berfungsi untuk menerima semua barang yang dibeli berdasarkan PO yang dibuat oleh bagian purchasing atau bagian pembelian. Nah, atribut apa aja sih yang ada? Oke, kita cek. Di table header receiving ada receiving number, ada kapan diterimanya, diterima oleh siapa, dengan nomor PO berapa, surat jalannya nomor berapa, statusnya itu bisa active, close atau cancel. Nah, status di sini apa sih? Dari tadi gua lah bahas tentang status active, cancel dan close. Jadi active itu artinya statusnya masih aktif, masih jalan. Kalau cancel berarti dibatalkan, artinya telah terjadi kesalahan input yang mengakibatkan adanya pembatalan suatu transaksi. Jadi di sini gua nggak pakai sistem delete ya, nggak pakai sistem hapus. Kenapa? Karena semuanya track recordnya harus jelas agar usernya bisa teliti juga, bisa lihat, oh pernah ada pengcancelan data, oh ini data yang ini, data yang aktif dan sebagainya. Lalu apa sih fungsinya close? Nah, close itu bisa dipakai untuk tektok, misalnya A ditutup dengan B. Contoh, purchase requisition yang tadi itu akan berubah statusnya menjadi close bila telah dibuat purchase order, dan ketika barangnya sudah diterima full, kalau sudah diinput di tabel receiving dan sudah diterima semua, maka status PO tersebut pun akan close. Artinya PO tersebut sudah tidak outstanding lagi ya. Oke, lanjut. Di sini ada create by, dibuat oleh siapa, kapan buatnya, atau diupdate oleh siapa, dan kapan diupdate-nya ya. Ini atribut untuk header di tabel receiving. Lalu bagaimana di detail? Di detail itu, nah gue pasang receiving number, nomor urut, unique key atau kode barang ya, kuantitinya berapa banyak, dan unit price-nya berapa. Di sini sengaja gue tambahkan unit price yang sebenarnya kalau secara redundansi data, ini redundansi data. Sebenarnya nanti ketika mau hitung HPP kita harus join dengan table purchasing. Tapi kenapa gue pasang di sini? Tujuannya biar enggak join ke table purchasing. Loh, kenapa? Kalau kita join ke table purchasing, semakin banyak table yang kita join, maka resource yang kita pakai untuk melakukan query itu akan lebih banyak. Jadi akan lebih lambat hasilnya ketimbang kita query-nya ke table itu aja. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini tentang penerimaan. Oke, menurut gua kita bahas ini dulu, dari permintaan barang, kemudian pembelian barang, dan penerimaan barang ya. Oke, bila ada pertanyaan jangan lupa komen aja, nanti gue bantu jawab ya. Kita bahas bareng-bareng ini. Semoga video ini berguna, dan gue akan bahas di part berikutnya untuk lebih detailnya lagi tentang penjualan dan sebagainya. Oke, jangan lupa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe video ini
semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi, bye bye.